ketemu lagi sama Coach RK di kelas strategi menjadi salesperson profesional dengan selling skill. Kali ini kita akan membahas satu pembahasan yang sangat menarik tentang bagaimana proses komunikasi dalam penjualan yang tentu ini sangat dibutuhkan oleh para sales di dalam sebuah perusahaan. Maka yuk, jangan dilewatkan ya untuk chapter kali ini. Selamat belajar! Oke, di chapter kali ini kita akan belajar salah satu keahlian selling skill yang harus dimiliki juga oleh para salesperson adalah apa? Komunikasi dalam penjualan. Saya mulai materinya dengan sebuah pertanyaan, yaitu apa saja sih skill komunikasi efektif yang harus dimiliki oleh seorang salesperson? Sehingga seorang salesperson ini bisa betul-betul mengkomunikasikan berbagai macam produk yang dia tawarkan kepada calon pembeli atau pelanggannya. Ini kita bahas teman-teman semua. Jadi ada 4 skill komunikasi seorang salesperson dalam proses penjualan yang dia lakukan. Apa saja? Tentu aja yang pertama adalah kemampuan mendengarkan dengan empati. Kalau kita sebut sebagai empathic listening skill. Jadi kemampuan mendengarkan dengan aktif, dengan sangat produktif, di mana kita bisa mendengarkan berbagai macam keluhan, masalah, keinginan, kebutuhan dari pelanggan-pelanggan kita atau pembeli-pembeli kita itu dengan sangat empati, itu dengan sangat aktif. Ya, ada konfirmasi, ada klarifikasi, sehingga informasi yang kita dapatkan dari calon pembeli atau pelanggan kita itu tidak salah dan sesuai dengan yang dia sampaikan. Karena proses mendengar kita sudah sangat baik dan juga sudah sangat aktif dan empati. Ya. Yang kedua, tentu aja kemampuan komunikasi lainnya adalah apa? Kita dalam proses komunikasi itu fokus pada solusi calon pembeli. Bukan hanya pada apa yang kita mau sampaikan, tapi justru seorang salesperson itu harus fokus pada solusi apa yang bisa kita berikan kepada pelanggan atau pembeli kita. Karena itu yang akan dia beli. Itu yang akan bisa kita jadikan kesepakatan pada saat proses jual beli dengan pelanggan atau pembeli kita. Berikutnya, yang ketiga adalah konsisten untuk ramah dan baik. Komunikasi itu jangan dibeda-bedain. Ramah itu jangan dibeda-bedain. Ya, ke satu customer kita ramah, ke satu yang lainnya juga nggak ramah. Gara-gara kita melihat tidak ada sinyal dia mau beli atau tidak gitu ya. Atau dia tuh menunjukkan itikat tidak tertarik dengan produk kita tidak ramah. Kita tidak baik dengan yang bersangkutan, tapi tetaplah ramah dan konsisten. Ingat, yang namanya adalah hukum sebab akibat ya. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Kita melakukan ramah, kebaikan pada orang lain, kita juga akan mendapatkan hal yang sama ke depannya. Apalagi sebagai seorang salesperson. Mungkin kita tidak dapat salesnya dari pembeli tersebut atau dari pelanggan tersebut, tapi kita bisa dapatkan penggantinya itu banyak dari pelanggan-pelanggan lainnya. Gitu ya. Jadi konsisten untuk ramah dan baik ya. Jangan membeda-bedakan pembeli. Dan yang terakhir, kita harus bisa membaca bahasa tubuh dari calon pembeli atau pelanggan kita ya. Khususnya terkait apa? Terkait dengan sinyal-sinyal dia itu tertarik untuk membeli produk kita. Karena ketika kita sudah melihat, wah dia sudah menunjukkan nih matanya sudah ke satu produk gitu ya, atau dia sudah beberapa kali bolak-balik store kita atau toko kita tuh pada satu produk tertentu gitu ya. Kemudian dia sudah mau menanyakan terkait dengan ada diskon atau tidak, kemudian ada potongan harga atau tidak, ada harga khusus atau tidak, itu ternyata dia sudah tertarik dengan produk yang sudah akan kita jual. Nah, ketika muncul signal-signal itu, ada tatapan mata, dia masuk ke satu produk tertentu, kemudian ada gestur dia yang tertarik dengan produk tertentu, itu kita coba tawarkan, berikan sebuah penjelasan ataupun penawaran kepada pembeli tersebut agar dia tertarik, terdorong lebih jauh lagi untuk mau membeli produk kita berdasarkan dari info yang kita sampaikan. Apakah kita tawarkan terkait dengan potongan harga, bundling produk misalkan ya, atau kita juga tawarkan terkait dengan program promo lagi berjalan, atau kita tawarkan juga terkait dengan spesifikasi produk yang akan dia dapatkan, manfaat yang akan dia
dapatkan dari produk tersebut, kelebihan kekurangannya, itu kita sampaikan di situ. Ketika sudah memberikan bahasa tubuh ataupun ada sinyal-sinyal dari bahasa tubuh dia, dari body language dia yang menunjukkan ketertarikan pada produk kita.